Halo semua, pasti sering lihat kan logo OJK, entah itu di bank atau di aplikasi investasi? Nah, terus suka kepikiran nggak sih, ini OJK apaan ya fungsinya? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas. Biar gampang, kita pakai perumpamaan deh. Bayangin dunia keuangan itu kayak pertandingan bola. Nah, OJK itu wasitnya. Gimana? Kebayang? Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin ya, pertandingan super penting, final Piala Dunia gitu. Ramai banget penontonnya. Tapi, kok nggak ada wasitnya? Apa yang bakal kejadian coba? Pemain bisa seenaknya tackle lawan, sengaja offside, wah jangan-jangan ada yang nekat ngegolin pakai tangan. Ya udah pasti kacau belalau. Pertandingannya jadi nggak adil, penuh trik kotor, dan bahkan bisa bahaya buat pemainnya. Siapa juga yang mau nonton atau main di pertandingan kayak gitu? Nah, persis kekacauan inilah yang mau kita hindari. Dan ya, kekacauan yang sama persis bisa banget terjadi di dunia keuangan kalau nggak ada wasitnya. Bayangin aja, uang tabungan kita, investasi kita, pinjaman, semua itu bisa jadi taruhannya. Makanya, permainan yang satu ini butuh banget aturan yang jelas dan wasit yang tegas. Nah, inilah dia, sang wasit utama untuk pertandingan keuangan di Indonesia. Kenalin, Otoritas Jasa Keuangan, atau yang kita kenal, OJK. Merekalah lembaga independen yang tugasnya yaitu memastikan semua pemain di sektor keuangan mainnya sesuai aturan, nggak boleh curang. Oke, jadi OJK itu siapa sih sebenarnya? Terus apa aja kekuatan yang mereka punya? Yuk kita kenalan lebih jauh. Jadi gini, dulu tuh tugas perwasitan ini dipegang sama beberapa lembaga. Ada Bapepam LK, ada juga Bank Indonesia. Agak tumpang tindih gitu kan? Nah, biar lebih fokus dan gak ribet, makanya dibentuklah OJK. Satu wasit utama, independen, jadi aturannya jelas, terpusat, dan gak bisa diintervensi sama pihak manapun. Terus, apa sih tujuan utama OJK ini? Gampangnya ada 3 misi besar. 1. Bikin semua kegiatan keuangan itu berjalan teratur, adil, dan transparan. Gak ada yang ditutup-tutupin. 2. Menjaga sistem keuangan kita tetap stabil, jadi liganya nggak goyang, apalagi sampai bubar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat kita nih, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kitalah para penontonnya. Oke, sekarang siapa aja sih pemain yang diawasin sama wasit OJK ini? Coba kita lihat. Wih, ternyata pemainnya banyak banget. Mulai dari perbankan, ya tempat kita nabung, terus pasar modal buat investasi saham, ada asuransi, dana pensiun buat hari tua, sampai perusahaan pembiayaan atau multifinance. Pokoknya, hampir semua lembaga keuangan yang kita sering dengar itu ada di bawah pengawasan OJK. Nah, buat ngejaga aturan main, OJK ini punya 4 wewenang utama. Anggap aja ini kekuatan super wasitnya. Pertama, soal kelembagaan. OJK yang kasih izin siapa aja yang boleh bikin tim atau mendirikan lembaga keuangan. Kedua, soal kesehatan. OJK ngecek rutin, ini timnya sehat nggak keuangannya? Jangan-jangan mau bangkrut. Ketiga, kehati-hatian. OJK mastiin mereka mainnya aman, nggak ngambil resiko aneh-aneh yang bisa merugikan kita sebagai nasabah. Dan yang terakhir, pemeriksaan. Nah, ini kayak sidak dadakan gitu, buat mastiin semua patuh sama aturan. Tapi ya namanya juga pertandingan ya, pasti ada aja yang namanya pelanggaran atau foul. Nah, OJK ini selalu waspada sama beberapa pelanggaran yang umum terjadi di lapangan keuangan. Setidaknya ada 5 nih yang paling sering mereka tangani. Ini dia jenis-jenis kecurangan yang bisa bikin permainan jadi rusak. Pelanggaran yang pertama? Nah, istilahnya agak keren nih, informasi yang asimetris. Kedengarannya rumit ya, padahal simple kok. Ini tuh kondisi di mana satu pihak punya informasi lebih banyak atau lebih bagus daripada pihak lain. Kayak misalnya satu tim udah tahu bocoran strategi rahasia lawannya sebelum tanding. Kan jadi nggak adil banget mainnya. Yang kedua, adalah perlakuan yang tidak adil. Ini ibaratnya ada pemain yang sengaja ditekel keras, tapi wasitnya diem aja. Atau ada nasabah yang dapat layanan jelek cuma karena dianggap awam soal keuangan. Nah, OJK di sini tugasnya memastikan semua pemain dan penonton diperlakukan sama, adil. Oke, lanjut ke pelanggaran nomor 3 dan 4. Ini seringkali saling berhubungan. Ada pelayanan yang nggak memadai, ya kayak tim yang mainnya ogah-ogahan. Terus yang lebih parah lagi, ada penggunaan dana konsumen yang nggak bertanggung jawab. Wah, ini fatal. Ini kayak manajer klub bola yang pakai uang hasil penjualan tiket buat kepentingan pribadi. Bahaya banget kan? Dan yang terakhir, nomor 5. Ini penting banget buat kita sebagai konsumen. yaitu sistem pengaduan yang kurang efektif. Coba bayangin, kita sebagai penonton di stadion, kita lihat ada kecurangan di lapangan, kita teriak-teriak protes, malah dicuekin. Gak enak kan?
Nah, OJK itu memastikan harus ada jalur pengaduan yang benar, supaya kalau kita punya keluhan, suara kita didengar dan ditindaklanjuti. Oke, dari semua aturan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran tadi, sebenarnya apa sih muaranya? Apa tujuan akhirnya? Intinya ya, cuma satu. Dan ini yang paling penting, yaitu untuk melindungi kepentingan penonton. Ya, kita semua, para konsumen dan masyarakat. Jadi kesimpulannya sederhana banget. Adanya OJK sebagai wasit ini tujuannya adalah untuk memastikan pertandingan keuangan di Indonesia bisa berjalan dengan lancar, adil, dan pastinya aman buat kita semua yang terlibat di dalamnya. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Setelah tahu kalau ada wasit yang jagain yaitu OJK, apakah kamu jadi ngerasa lebih tenang dan percaya diri buat ikut bermain di dunia keuangan? Mungkin jadi lebih berani buat mulai nabung, investasi, atau coba produk keuangan lainnya. Coba deh pikirin. Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya ya.